para orang tua, ayah bunda yang nonton video ini dan anaknya didiagnosa hiperaktif, ADHD, jangan khawatir. Hanya 20-50% anak yang didiagnosa ADHD itu masuk di dalam spektrum autisme. Banyak orang tua terutama di Indonesia ya, itu yang bingung. Oh, anak saya bawa ke dokter A didiagnosa disleksia, ke psikolog B didiagnosa ADHD, ke ahli C didiagnosa SPD. Saya bingung. Ada 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, terutama di spektrum autisme. Yang pertama adalah, apakah anak saya ini benar-benar autis? Tahu dari mana? Lalu yang kedua adalah, anak saya sudah menjalani berbagai macam terapi, apakah ini sudah yang terbaik? Apakah sudah maksimal? Nah, yang ketiga adalah, apakah anak saya bisa sembuh? Kali ini saya akan membahas pertanyaan nomor 1. Apakah anak saya benar-benar autis? Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Kembali lagi bersama saya Andrew Sofyan Putra. Saya adalah seorang psikolog, cognitive behavior therapist, konsultan edukasi dan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus terutama autisme. Dan di dalam 14 tahun terakhir saya sudah sering sekali berinteraksi dan menangani anak-anak autisme dan bertemu dengan para orang tua yang menanyakan hal yang sama. Kalau kita bicara tentang apakah anak saya benar-benar autis, banyak orang tua terutama di Indonesia ya, itu yang bingung. Oh, anak saya bawa ke dokter A didiagnosa disleksia, ke psikolog B didiagnosa ADHD, ke ahli C didiagnosa SPD. Saya bingung, apakah ini sensory processing disorder, apakah ini ADHD, autisme, apakah ini PDD-NOS. Nah, beberapa dari istilah yang tadi kita dengar itu sebetulnya bagian dari yang namanya spektrum autisme, termasuk seperti Rett syndrome, PDD-NOS, Asperger syndrome, itu semua ada di dalam spektrum autisme. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang spektrum autisme itu seperti spektrum warna. Ada Meiji Kuhibiniu, demikian juga autisme. Ada mild autism, severe autism, dan semua yang ada in between. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kondisi ADHD, SPD, ADHD mungkin kita sering dengar ya, attention deficit hyperactive disorder. Intinya adalah anak-anak yang hiperaktif, yang mencari perhatian. Ya. Ada juga yang sering mendengar tentang SPD, yaitu sensory processing disorder. Nah, beberapa istilah ini sebetulnya hal yang berbeda, tetapi mereka terkait. Contohnya seperti ini. Kalau kita bicara tentang ADHD, ada sekitar hanya 20-50% anak yang didiagnosa ADHD itu ternyata masuk spektrum autisme. Jadi kalau buat para orang tua, ayah bunda yang nonton video ini dan anaknya didiagnosa hiperaktif, ADHD, jangan khawatir. Hanya 20-50% anak yang didiagnosa ADHD itu masuk di dalam spektrum autisme. Tetapi sebaliknya, anak di dalam spektrum autisme sekitar 30-80% itu mempunyai karakteristik ADHD. Begitu ya. Itu yang saya maksud dengan terpisah, ya, hal yang berbeda tetapi terkadang overlap, gitu ya, terkait, overlap. Demikian juga dengan sensory processing disorder. Anak di dalam spektrum autisme bisa sampai 90% dari mereka itu mengalami gangguan sensory processing disorder. Tetapi tidak semua anak yang terdiagnosa SPD itu ada di dalam spektrum autisme. Jadi perlu kita ketahui bahwa istilah ini terkadang yang membuat bingung. Karena beberapa ahli melihat ciri-ciri di dalam ADHD, di dalam SPD, di dalam mungkin GID, gastrointestinal disorder. Tetapi mereka tidak tahu apakah ini sama atau beda dengan autism spectrum. Nah, jadi kalau kita bicara tentang autism spectrum, itu paling gampang ada 3 hal yang bisa kita ketahui. Kali ini kita mau bahas langsung, 3 hal itu adalah SKS. Ya, bukan sistem kebut semalam, bukan. Kalau mahasiswa atau orang yang kerja gitu ya, kadang sistem kebut semalam. Tapi SKS ini akronim yang saya bikin supaya ngingetnya tuh gampang.
Dari 14 tahun saya pertama kali bertemu anak autis sampai saat ini, saya selalu mengamati SKS ini di semua anak, setiap anak yang ada di spektrum autisme. Apa itu SKS? Langsung aja, S pertama adalah gangguan sosial. Dan S yang kedua, kok S yang kedua? S yang pertama gangguan sosial, lalu K adalah gangguan komunikasi. Lalu S yang terakhir ini adalah stimming. Stimming ini adalah gerakan yang diulang-ulang. Bisa itu gerakan tangan, gerakan seluruh tubuh, atau mungkin ucapan yang diulang-ulang. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan stimming. Ya, jadi gampang. Kalau kita mau lihat, bahkan sering ya saya jalan di mall itu saya ngerti, wah ini anak ini ada di spektrum, anak ini ada di spektrum gitu. Bukan saya ngejudge atau gimana, tapi karena pengalaman saya ngerti banget. Ketika ada 2 atau lebih dari 3 karakteristik ini, minimal 2 ya, gangguan di sosial, gangguan komunikasi, dan stimming. Kalau ada salah 2 di antaranya, itu kemungkinan besar ada di spektrum autisme, apalagi ada 3-3-nya. Sekarang coba kita kupas ya. Nah, yang pertama ini sosial. Gangguan sosial ini tadi saya sebut sebagai spektrum. Jadi dalam gangguan sosial ini juga ada spektrumnya. Ada anak autis ini yang sangat tidak suka sama orang lain. Benar-benar menjauh, nggak suka sama yang namanya sosial. Atau ada juga yang di tengah-tengah. Biasa aja, mereka bisa nerima orang lain. Atau mungkin mereka selektif. Mereka cuma mau dengan beberapa orang. Kalau dengan orang baru atau mungkin orang-orang tertentu mereka nggak mau. Gitu. Atau ada yang di ujung spektrum satu lagi nih, sangat suka sosial, sangat suka bareng orang lain, gitu ya. Jadi ini spektrumnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah komunikasi. Di ujung spektrum ada anak-anak yang non-verbal, sama sekali nggak bisa ngomong. Atau ada juga di ujung satu lagi anak-anak yang bisa ngomong tapi canggung. Biasanya ada di Asperger. Atau ada yang in between. Pengucapannya jelas bisa ngomong tetapi membeo. Ya, ditanyain sudah makan belum? Jawabnya sudah makan belum. Adik lagi ngapa? Jawabnya adik lagi ngapa. Nah, ini termasuk di dalam variasi yang ada di gangguan komunikasi. Lalu yang ketiga adalah stimming. Stimming ini saya bahkan ada satu kelas khusus ya untuk stimming. Ada berbagai macam. Ada yang stimming dengan benda, kadang kertas digini-ginikan gitu kan. Kadang ada dengan tangan, dengan jari ya kan. Entah digerak-gerakan di sini, posisinya pun itu pengaruh ya, mau digerakkan di sini atau sini, itu nanti mempengaruhi bagaimana kita menangani style autism itu, gitu ya. Jadi stimming bisa dengan objek, bisa dengan diri sendiri, bisa juga nggak ada stimming sama sekali, tapi ada yang namanya ritual, yaitu kekakuan. Oh ini harus makan ini jam 3 siang dan juga jam 9 pagi. Kalau lewat setengah jam sudah langsung tantrum. Contohnya seperti itu. Ya, jadi dengan karakteristik SKS ini tadi, gangguan sosial, gangguan komunikasi, dan stimming, dan dengan spektrum yang begitu beraneka ragam, jangan kaget kalau ada satu anak yang di dalam spektrum autisme kita temui, itu tidak suka dengan orang sama sekali, lalu dia sukanya stimmingnya melihat objek-objek yang berputar, ya kadang dia suka kedip-kedip mata seperti ini, atau kadang cuma melirik-lirik gitu. Ya. Lalu di sisi lain, ada anak yang suka sama orang lain, suka kumpul dengan orang lain, tapi dia nggak suka melirik, dia sukanya apa? Jinjit, jalannya jinjit, atau kadang suka gerak-gerak seluruh badan, seperti itu. Ya, jadi beraneka ragam, tetapi ketika kita melihat ada 3 karakteristik ini, SKS, kita bisa menyimpulkan bahwa anak kita ini, atau anak tersebut ada di dalam spektrum autisme. Dan sebelumnya saya mau menyampaikan pada para orang tua di sini, yang mungkin baru saja mendapat kabar bahwa anak ada di spektrum autisme. Jangan berkecil hati, karena autisme ini hanyalah sebuah istilah yang ditemukan untuk mengidentifikasi anak-anak dengan kondisi tertentu. Ya. Justru dengan mengetahui anak kita di spektrum autisme ini, ya, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu ya. Jadi bicara tentang kebiasaan makan, ya tadi ada yang strictly jam 9 harus makan, jam 3 harus makan, kalau terlambat nggak bisa gitu. Makanan harus tertentu, nggak suka makanan yang baru misalkan makan sereal, itu sereal harus brandnya yang itu. Kalau diganti merek nggak mau. Ada yang seperti itu ya. Jadi ada juga sebaliknya, makan yang apa aja dimakan.
nggak ada keterbatasan. Nah, ngomong-ngomong soal makan ini, di video berikutnya saya akan bahas tentang diet dan autisme, ya. Jadi sebenarnya anak autis ini wajib diet nggak sih? Kalau diet itu harus seperti apa? Ya, saya akan bahas di video berikutnya. Dan terima kasih sudah nonton sampai titik ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman Anda. Dan kalau Anda punya pertanyaan atau pengalaman pribadi terkait dengan SKS itu tadi, silakan tulis di kolom komen. Ya, dan juga kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang hal-hal terkait autisme, tentang latest research, hasil riset terakhir terbaru tentang autisme dan cara-cara menangani autisme, silakan follow, subscribe channel ini, dan semoga bermanfaat. Saya Andrew Sofyan Putra, dan see you in the next video. God bless you all.